Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Sahabat dimanapun berada, ada seorang sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bernama Anas radhiyallahu anhu menceritakan bahwa pada suatu hari kami melihat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sedang tersenyum. Tersenyumnya itu tersenyum lebar sampai terlihat gigi serinya. Sahabat Sayyidina Umar bin Khattab sampai bertanya kepada baginda Nabi, "Wahai Nabi, apa yang membuat engkau tersenyum begitu?" Lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menceritakan bahwa aku melihat ada dua orang yang sedang menghadap Rabbul Izzah. Ada dua orang yang sedang menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang seorang ini melaporkan saudaranya atas kezaliman yang dilakukan oleh saudaranya itu. Ia minta keadilan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala berkata kepada orang yang lapor itu, "Apa yang engkau kehendaki? Sementara kebaikan di saudaramu itu sudah tidak ada." "Wahai Allah, ya Allah, aku ingin dia memikul dosa-dosaku." Sahabat, pada waktu itu adalah hari yang agung di mana semua orang memikul dosanya masing-masing. Maka mendengar jawaban orang yang melaporkan saudaranya itu, Nabi Muhammad SAW meneteskan air mata. Ia menjawab, "Aku ingin ia memikul dosa-dosaku." Nabi Muhammad SAW meneteskan air mata. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala dawuh, "Angkatlah kepalamu, lalu lihatlah di sana. Engkau melihat apa?" Tiba-tiba orang yang melaporkan itu mengangkat kepalanya lalu melihat sesuai yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. "Ya Allah, aku melihat kota-kota yang dibangun dengan emas, bangunan-bangunan yang terbuat dari emas. Taman-tamannya terbuat dari yakut. Indah sekali kota itu. Untuk siapakah kota yang luar biasa indah itu, ya Allah? Untuk para nabikah? Untuk para siddiqkah? Atau untuk para syuhada?" Allah Subhanahu wa ta'ala menjawab, "Untuk orang yang membayarnya." "Ya Allah, siapakah yang mampu membayar itu?" Allah Subhanahu wa ta'ala menjawab, "Engkau pun mampu membayarnya." "Dengan cara apa ya Allah?" Allah menjawab, "Dengan cara engkau memaafkan saudaramu itu." Lalu tiba-tiba dia berkata, "Kalau begitu aku maafkan dia." Allah Subhanahu wa ta'ala merespon, "Kalau begitu gandeng saudaramu itu menuju surga." Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tersenyum lebar menyaksikan kejadian itu. Sahabat dimanapun berada, memaafkan orang lain, memaafkan saudara adalah bagian dari cara kita menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah sebuah kejadian yang menjadikan Nabi Muhammad SAW sampai meneteskan air mata. Yang pertama, seseorang yang meminta orang lain memikul dosa-dosanya, artinya tidak mau memaafkan dia. Nabi meneteskan air mata. Lalu Nabi tersenyum, bahkan tersenyum dengan lebar ketika menyaksikan seseorang mengampuni atau memaafkan kesalahan saudaranya. Bahkan Allah memerintahkan kepada orang itu, "Gandeng saudaramu menuju surga." Oleh karena itu, barangkali mungkin kita pernah disakiti oleh orang lain. Kalau kita ingin dimasukkan dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala,
baik surga ketika di dunia maupun surga ketika di akhirat. Apa itu surga ketika di dunia? Yakni hati yang tenang, hati yang lapang, hidup yang bahagia. Maka maafkan saudaramu itu. Memaafkan kesalahan orang lain tidak harus menunggu dia minta maaf. Justru yang mulia, yang membuat kita lapang adalah meskipun ia belum meminta maaf, kita sudah memaafkan saudara kita itu. Kita sudah memaafkan kesalahan saudara kita itu. Inilah cara kita agar kita di saat-saat ini, di hidup di zaman yang akhir-akhir ini, begitu kita rindu bau surga, dengan memaafkan kesalahan-kesalahan orang lain, membuat hidup kita sudah seperti di surga. Dan nanti semoga kita dimasukkan dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Marah, apalagi dendam, sungguh itu merupakan penyakit hati yang itu merugikan diri sendiri. Kita marah, kita dendam, kita tidak memaafkan orang lain, yang jangan-jangan orang lain itu tidak tahu bahkan kita marah, yang orang lain itu tidak tahu bahwa kita tidak memaafkan. Orang lain yang kita mangkel itu enjoy-enjoy saja di dalam hidupnya. Nanti yang repot adalah orang lain, sementara orang lain tidak paham kalau kita marah, dia enjoy-enjoy saja, kita malah mangkel sendiri, sakit sendiri. Itu merugikan kita. Banyak orang yang sakit, tidak hanya sakit hatinya, akhirnya sakit juga jasadnya, badannya, kesehatannya terganggu karena hatinya tidak lapang, tidak padang, mangkel sama orang lain, dendam sama orang lain, tidak memaafkan orang lain. Sehingga yang rugi sekali lagi diri kita sendiri. Kalau memang begitu kenyataannya, memaafkan orang lain membuat kita lapang, kenapa tidak kita lakukan? Kenapa kita simpan-simpan saja rasa amarah itu kepada mungkin saudara kita, mungkin tetangga kita yang terus-menerus melakukan ketidakbaikan? Kenapa kita tidak terus terang saja? Kenapa engkau tetap melakukan begitu? Kalau sudah terjadi dialog terus terang begitu dan dia tetap begitu, ya sudah kita maafkan saja. Enteng, nggak ada masalah dalam hati kita. Berarti kecil masalah itu, nggak mampir ke hati kita. Enak hidup kita, enjoy, tenang. Sahabat dimanapun berada, ini adalah cara agar kita hidup tenang, bahagia, ayem, seneng dengan cara memaafkan kesalahan orang lain. Memaafkan hal-hal yang mungkin tidak sesuai dengan kehendak kita. Memaafkan itu afun, Allah itu afun karim, itu berbeda dengan ghafur. Kalau mengampuni itu ya diampuni tapi kesalahannya masih. Tapi kalau memaafkan, Ramadan biasanya kita membaca Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Kita mohon dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu artinya kita mohon kesalahan-kesalahan kita dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Dihapus sudah, tidak ada. Dihapus sudah. Tidak ada bekasnya. Sama dengan kalau kita memaafkan orang lain, kita hapus kesalahan dia, nggak ada bekasnya. Tidak ada istilah sudah tak maafkan lo ya, tapi awas suatu saat lo memaafkan kok awas. Tidak ada. Memaafkan itu dihapus, sudah lupa. Ganti lembaran baru. Nah itulah kenapa kalau Idul Fitri sudah saling memaafkan atau kita memaafkan orang lain, ganti lembaran baru menuju Fitri, hari yang bersih. Mungkin itu sahabat dimanapun berada. Semoga ini menginspirasi kita agar menjadi orang-orang yang tenang, bahagia, senang, hidupnya berbau surga. Karena kesalahan-kesalahan orang kita maafkan. Tidak ada masalah dengan orang lain. Kalau orang lain ada masalah dengan kita, itu masalah dia. Yang penting kita sudah minta maafkan, plong, membangun hubungan dengan siapa saja enak. Semoga ini bermanfaat, hidup kita bahagia bersama keluarga, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Allahumma amin. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.